Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke part 2 untuk outlook minggu depan ya, dimulai dari tanggal 20 sampai dengan 24 Mei 2024 tentunya. Lanjut pembahasan ke GBP USD. Saya tarik dulu untuk Vibo customnya untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan ya untuk high low-nya. Dari segi time frame weekly untuk GBP USD ini yang mesti diperhatikan adalah batasan teratas sebagai resisten 3 dan 4 atau sebagai potensial overnya kalau misalkan terjadi high volatility itu R3 dan R4 itu berada di 1,2881 sampai dengan 1,2931, kemudian supportnya itu berada di kisaran level area antara 1,2342 sampai dengan 2300 sebagai psikopas level juga tentunya ya. Cuman kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, pergerakan untuk minggu depan ini dimulai tanggal 20 ini kan diawali dari atasnya resisten pertama yang berada di 1,2679 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Sebagai zona tengah atau pivotnya itu berada di kisaran level area zona yang di blok abu-abu ini itu levelnya di kisaran 1,2637 sampai dengan 1,2586 sebagai zona tengah ya, 1,2611 tentunya. Potensial untuk GBP USD ini keangkat ke atas itu masih ada, tetapi kalau misalkan terjadinya koreksi terlebih dahulu ya fokusnya adalah zona yang di blok abu-abu ini sebagai batasan terbawah 1,2586 terlebih dahulu. Selama batasan level area tersebut ini mampu menahan pergerakan ketika terjadinya koreksi dari segi time frame kecil tentunya, tinggal tunggu satu kondisi aja kalau misalkan hari Senin ini nanti ya mampu terkoreksi terlebih dahulu. Selama batasan terbawah ini tidak dijebol ke bawah, kalau kita lihatin dari kiri ini kan juga ada zona demand kecil ya atau rally bis rally. Kuncinya di sini, tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini dengan batasan teratas 1,2637 baru nanti open posisi sih sebenarnya sih nggak masalah, tetapi dari segi targetnya ya TP1 itu berada di 1,2780, kemudian TP2 itu berada di kisaran level area 1,2881 terlebih dahulu sebagai overnya untuk minggu depan ini. Kemudian skenario sell itu akan ada lagi kalau misalkan ya, syarat yang pertama adalah zona yang di blok abu-abu ini ke break terlebih dahulu ke bawah, kemudian dari segi time frame 4 ke bawahnya nanti kalau misalkan terjadi koreksi ke atas ya, selama batasan koreksi itu tidak mampu bergerak di atasnya 1,26800 pembulatan ini mungkin skenario sell akan ada lagi. Kuncinya adalah di sini dulu yang berada di 1,2586 terlebih dahulu, karena ini kan juga sebagai batasan nanti kalau misalkan terjadi koreksi untuk ancang-ancang masuk ke market ya untuk buy-nya. Tetapi kalau dijebol, secara otomatis skenario ini akan tercancel, digantikan dengan skenario sell, tetapi sell-nya itu tidak berada di 1,2611. Antisipasi kalau misalkan terjadi koreksinya dari segi time frame 1 nanti ya, kita ambil dulu koreksinya, tunggu dulu di 1,2679 atau 1,26800 baru nanti di sini tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid baru masuk ancang-ancang setup sell dengan targetnya 1,2544 ini sebagai TP1, TP2 1,2443. Kesimpulannya untuk GBP USD ini adalah planning yang pertama adalah buy terlebih dahulu. Perhatikan aja, kuncinya adalah biarin harga ini kalau misalkan terjadi koreksi ya, tetapi kalau koreksinya nanti dari segi time frame kecil hanya bertahan di 1,26800, mungkin saya nggak akan ambil dulu untuk setup swing, tapi nanti kita lihatin kalau misalkan ada daytradernya nanti saya akan update di video selanjutnya. Tetapi fokusnya karena ini planningnya untuk satu minggu ke depan, potensial terjadinya koreksi saya lebih mengantisipasi ke batasan maksimal 1,2586. Ini syaratnya adalah selama level ini tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu aja keluar di atasnya 1,2637 baru masuk ke market dengan targetnya 1,2780 ini sebagai TP1, TP2 berada di 1,2881. Kalau misalkan saya gambar planningnya ya, untuk buy, ketika setelah terjadinya koreksi, pastikan dulu batasan terbawah ini aman, tidak dijebol ke bawah, baru nanti keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini, ancang-ancang untuk cari setup buy tentunya sih nggak masalah, tapi perhatikan baik-baik untuk risikonya. 75 sampai dengan 80 pip ini sebagai batasan untuk stop loss-nya. TP1-nya ruang gerak sekitar 135 pip, TP2-nya 237 pip. Ini tentunya dari segi risk to reward-nya sih oke. Nanti skenario-nya kalau misalkan ini benar ya, ketika menyentuh TP1 keluar sebagian posisi baru stop loss dimajukan di atasnya break even, ini tentunya sih lebih oke. Ini skenario kalau misalkan terjadi koreksi, ini skenario yang pertama ya. Kemudian skenario sell itu masih belum ada lagi, kecuali dengan syarat biarin kalau misalkan harga ke bawah dulu, break di 1,2586 ini terlebih dahulu. Kuncinya di sini ya, kalau misalkan ini break secara otomatis skenario sell ini akan skenario buy ini akan tercancel, digantikan dengan skenario sell. Tentunya kurang lebih itu level areanya, tunggu dulu, sabar dulu koreksinya di antara 1,2637, batas maksimal adalah 1,36800. Selama harga tidak bergerak di atasnya level area tersebut, tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah, ini mungkin oke. Tetapi dari segi untuk naruh stop lossnya ya,
Kita ambil dulu jauh di kirinya ya, kurang lebih support resisten minor ya, kurang lebih kan berada di 1,2747 atau pembulatan 1,27500 ya. Mungkin stop loss taruh sedikit di atasnya, ruang gerak sekitar 80 pip ini mungkin oke. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 138 pip, TP2 maksimal adalah 240 pip. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup swing. Untuk day trade mungkin ini kita nunggu open market terlebih dahulu, baru nanti gambarannya akan kelihatan ya. Meskipun zona overnya sebagai support 3 dan 4 1,2342 ini ada, saya nggak ambil terlebih dahulu ya di level area maksimalnya, karena ini kan dari segi time frame 4-nya kan uptrend, jadi saya nggak ambil dulu. Jadi batas maksimal kalau misalkan terjadi pelemahan 1 minggu ke depan ini fokus adalah 1,2443 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Kalau untuk Euro USD ini Fibo customnya sudah saya tarik. Perhatikan aja level area kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya ya, zona overnya itu di kisaran level area resisten 3 dan 4 itu 1,100 sebagai psikologis dan 1,1035 ini sebagai zona over. Pantau untuk minggu depan ini adalah yang di blok biru. Kemudian support 3 dan 4 itu berada di kisaran level area 1,0625 sampai dengan 1,0658. Zona tengah atau sebagai pivot itu ruang geraknya ya di antara 1,0846 sampai dengan 1,0814. Zona yang di blok abu-abu ini mesti dipantau. Kalau kita perkecil lagi dari segi time frame H1, pergerakan ini kan minggu depan ini kan diawali nempel di level area resisten yang berada di 1,0873 ya. Hati-hati, potensial terjadinya koreksi mungkin kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya. Zona tengah ini mungkin bisa dijadikan pantau dulu yang berada di 1,0830. Selama batasan toleransi terbawah itu 1,0814 ini tidak dijebol ke bawah, masih ada potensial ini mungkin akan pelan-pelan merambat ke atas, tetapi ringnya ini terbatas. Di kiri ini kan juga ada rally, bis rally yang bertepatan di zona pivot ya, ini sebagai zona level pantau pertama. Kemudian level pantau kedua itu demandnya kurang lebih di sini, di ekornya di sini atau zona yang di blok orange ini ya, di kisaran level area 1,0764 sampai dengan 1,0786 ini sebagai zona pantau kedua untuk ancang-ancang cari setup buy. Tetapi kita mesti lihatin dulu proyeksinya ini mampu atau tidak. Kemudian kalau misalkan ya hari Senin ataupun Selasa ini terkoreksi ke bawah, kuncinya adalah mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy, tetapi saya mesti pastikan terlebih dahulu 1,0814 ini aman tidak di break ke bawah. Kalau kita lihatin di kiri ini kan juga pas ya, nempel di sini. Jadi kuncinya adalah selama tidak di break ke bawah, tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini baru masuk ke market. Tetapi dari segi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh dulu karena volatility-nya kan kecil ya dibandingkan dengan GBP USD. Sebagai targetnya TP1 berada di 1,09 5 atau sebagai hack di minggu ini sebagai TP1, TP2, sementara fokusnya jangan ambil di R3 dan R4 tetapi pantau di 1,0938 terlebih dahulu ya. Ini kalau misalkan dapat harga di kisaran zona tengah atau sebagai pivot. Kalau misalkan saya gambar ya, sebagai batasan untuk stop loss itu ruang gerak sekitar kurang lebih antara 42 pip, tetapi dari targetnya itu ruang gerak TP1 itu ada 50 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 87 sampai dengan 90 pip. Ini tentunya sih oke. Tetapi ada skenario alternatif untuk ancang-ancang setup buy dengan syarat adalah kalau misalkan zona 1,0814 ini dijebol, itu saya lebih prefer itu kalau misalkan dapat harga di bawah selama batasan zona demand yang ada di kisaran 1,0765 ini mampu bertahan, tinggal menunggu aja harga ini mampu bergerak balik di atasnya support pertama weekly yang berada di 1,0787 ini. Ketika harga ini tutup di atasnya level area tersebut, ini baru mungkin ancang-ancang setup buy. Tentunya sih ini lebih oke daripada skenario yang pertama. Targetnya TP1 itu 85 pip, TP2 itu 150-an pip. Ini tentunya sih oke. Tetapi mungkin nanti ya kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang day trade-nya ya, kalau misalkan ini kejebol, ini mungkin koreksi ke atas sedikit baru mungkin bisa dimanfaatkan untuk ancang-ancang cari setup sell di kisaran 1,08300 dengan targetnya 1,0787 ya. Ini sebagai targetnya untuk day trade, baru nanti kita switch kalau misalkan valid untuk swing cari ancang-ancang setup buy. Kemudian skenario sell ini masih belum ada, mungkin ini menyusul aja ketika sudah open market nanti ya, baru nanti kita akan update kalau misalkan memang
memungkinkan untuk cari ancang-ancang setup sell atau perubahan planning untuk 1 minggu ke depan ini nanti tentunya akan saya update di video yang selanjutnya. Jadi untuk Euro USD kesimpulannya adalah persiapan untuk ancang-ancang cari setup buy. Hati-hati, pergerakan di minggu depan ini diawali sedikit di bawahnya level area resisten. Jadi masih ada potensial sedikit kedorong ke bawah. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD untuk dari segi time frame kita urut dulu dari weekly ya, karena weekly ini bergerak di dalam channel. Jadi waspada, ini kalau saya perkecil berada di batas atas level area channel ya, kurang lebih di sini. Jadi ini mesti diantisipasi. Tetapi kalau kita zoom dari segi time frame 4-nya, batasan untuk overnya ya, kurang lebih minggu depan ini resisten 3 dan 4 itu kurang lebih di kisaran 0,6826 sampai dengan 0,68600 atau zona yang di blok biru ini sebagai R3 dan R4. Kemudian S3 dan S4-nya perhatikan di kiri ini kan pas banget ya di level area low-nya di tanggal 1 Mei. Kemudian di bawahnya juga ada zona rally base rally atau zona demand, ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan zona pantau untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi 0,6467 sampai dengan 0,6433 zona tengah, perhatikan ini mesti diwaspadai karena kalau saya zoom ya, minggu ini ya tanggal 17 ini kan ketika harga turun ini kan harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya sebagai zona tengah atau pivotnya diperuntukkan sebagai batasan 1 minggu ke depan nanti ya, atau zona yang di blok abu-abu ini mungkin ini bisa menjadikan batasan sebagai zona pantau atau fokusnya untuk 1 minggu ke depan. Skenario sell itu akan ada lagi, tetapi hati-hati karena ringnya ini terbatas. Demand terdekat saat ini tuh berada di kisaran di sini atau zona yang di blok biru ya. Ini sebagai batasan zona demand. Jadi ini sedikit terbatas. Kemudian demand kedua, demandnya zona yang di blok orange ya. Ini demand pertama. Demand kedua ini kan nempel di support kedua weekly yang berada di kisaran 0,6534 ya. Jadi ini sedikit hati-hati. Mungkin skenario sell ini akan ada lagi kalau misalkan zona tengah sebagai pivot weekly ini kejebol terlebih dahulu ya, yang berada di 0,6630 sebagai batas toleransi bawah. Ini mungkin skenario sell ini akan ada lagi. Tetapi selama 1 minggu ke depan kalau batasan terbawah 0,66300 ini belum mampu kejebol, planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. 0,6714 ini sebagai TP1, TP2 nya berada di 0,67600 pembulatan ini kalau misalkan skenario minggu depan ini batas toleransi pivot 0,66300 bertahan. Tetapi kalau misalkan kejebol, secara otomatis skenario buy akan tercancel, mengingat kalau kita lihatin dari segi time frame weekly tadi, ini kan juga nempel di atasnya channel ya. Jadi ini mesti benar-benar diwaspadai untuk AUD USD 1 minggu ke depan. Kalau misalkan zona pivot batasan toleransi 0,66300 kejebol, ini mungkin akan ke switch ancang-ancang cari setup sell, tetapi untuk konfirmasi pembalikan arah mungkin bisa lihatin dari segi time frame H1. Kalau sudah terjadinya koreksi dari segi time frame kecil ya, bisa cari konfirmasi pembalikan arah di antara 0,6663 sampai dengan 0,66900 pembulatan atau sebagai physical price levelnya berada di 0,6700. Selama pergerakan ini nanti harga tidak mampu bergerak di atasnya 0,6700 sebagai physical price level, ini mungkin tinggal tunggu satu konfirmasi yang valid, konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 0,6600 ini sebagai TP1, TP2 nya berada di 0,6535 ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD planning buy itu ada selama 0,66300 bertahan. Tetapi kalau 0,66300 ini kejebol, secara otomatis planning buy akan tercancel digantikan dengan skenario setup sell. Tetapi untuk mappingnya itu mungkin saya akan update di video selanjutnya ya, karena ini rawan nempel di level area resisten pertama weekly. Jadi ini rawan kalau saya gambar sekarang ya, nanti kita akan update di hari Senin. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD dari segi time frame 4 saya bahasin dulu sebagai batasan over R3 dan R4 nya. Perhatikan di kiri ini kan kurang lebih di sini ya. Di sini kan juga ada zona. Kalau saya tarik lebih jauh, di sini juga ada zona drop is drop atau mungkin sebagai batasan sekaligus sebagai over dan zona supply-nya atas itu 1,3775 sampai dengan 1,3800 pembulatan. Kemudian zona tengahnya atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran zona yang di blok abu-abu. Ini mesti dipantau kalau misalkan harga ini masih tetap sideways di antara di atasnya support dan di bawahnya 1,5652 ya. Kemudian overnya bawah itu berada di kisaran level area 1,3500 sampai dengan 1,3477 atau zona yang di blok biru. Karena pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atasnya support dan di bawahnya pivot. Jadi ini tinggal tunggu aja. Skenario sell itu akan ada lagi
Kalau misalkan ya, perhatikan low yang berada di blok biru ini syaratnya adalah kejebol atau break terlebih dahulu membuat low baru ya. Baru ini nanti mungkin kita lihatin dulu koreksinya. Selama koreksinya itu ada dua skenario. Koreksinya itu akankah level area support ini 1.3605 ini mampu menahan pergerakan atau tidak. Kalau misalkan tidak, saran saya adalah ini mungkin sell itu ada lagi selama batasan toleransi atas 1.3652 ini tidak dijebol ke atas ya. Ini mungkin lebih oke untuk ancang-ancang cari setup sell daripada 1.3605 dengan targetnya TP1 1.3554, TP2 itu berada di 1.3500 sebagai physical price level. Kalau misalkan saya gambar ya untuk setup sell-nya. Yang pertama di sini, ini dengan skenario untuk stop loss ya, kurang lebih 40 pip, tapi dari segi targetnya TP1 70-an pip, TP2 ini 120 pip kalau misalkan dapat harganya mendekati di bawahnya pivot. Tetapi kalau dapat harganya di bawah di sini, secara otomatis TP1-nya ini rawan juga ya, karena untuk stop loss-nya berada sedikit di atasnya pivot 40 pip juga, tetapi dari segi targetnya 50 pip, TP1, TP2-nya ini 100 pip. Ini kalau misalkan dia mampu membentuk low baru. Tetapi kalau misalkan tidak mampu membentuk low baru ya, saran saya mungkin buy ini akan ada lagi, tetapi perhatikan di kiri. Di sini kan juga ada zona drop bis drop atau mungkin sebagai batasan zona supply ya, zona yang di blok hijau. Yang pertama adalah ini mepet banget ya. Mending tungguin dulu. Kalau misalkan turun, sekalian turun selama batasan ini nanti tidak mampu membentuk low baru, tinggal tunggu satu kondisi, harga ini keluar kembali tutup di atasnya level area 1.3605. Ini mungkin akan ada buy lagi, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh sebagai TP1 zona tengah pivot 1.3639, TP2 1.3673. Kalau misalkan saya gambar ya skenario buy-nya, jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 30 pip, TP1 itu ruang gerak sekitar kurang lebih sama 30 pip juga, tapi TP2 ruang gerak sekitar 62 pip. Jadi ini kesimpulannya untuk USD CAD, satu adalah skenario sell akan ada lagi kalau misalkan syaratnya dia mampu membentuk low baru atau bergerak di bawahnya 1.3587. Tetapi kalau dia tidak mampu membentuk low baru, secara otomatis akan ke switch menjadikan skenario play, tapi dengan syaratnya harga ini harus mampu bergerak di atasnya 1.3605 terlebih dahulu. Untuk pergerakannya ya, nanti kita akan update di hari Senin tentunya ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Kalau misalkan saya gambar ya untuk buy-nya mungkin di sini, tapi syaratnya adalah biarin harga dulu, harga ini bergerak dulu ke bawah. Perhatikan kalau dia tidak mampu membentuk low baru, ini tentunya sih oke, dengan batasan untuk TP maksimal sementara adalah di 1.3673. Tetapi kalau USD CAD ini mampu membentuk low baru, tentunya ya secara otomatis skenario B akan tercancel, digantikan skenario sell mungkin ya, karena polanya masih belum terbentuk. Sementara skenario sell ini saya taruh di sini dulu, ruang gerak untuk stop loss 40 pip kurang lebih, tetapi dari sekitar targetnya TP1 ini ruang gerak 70 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 123 pip tentunya ya. Keputusannya silahkan diambil masing-masing. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss dari segi time frame H4. Untuk batasannya ini saya tarik dulu untuk level high low-nya ya, untuk menentukan support resistennya. Kemudian resisten 3 dan 4 itu perhatikan ya di sini. Ini kan sebagai history di tanggal 29 April ya. Ini mesti dipantau juga sebagai batasan untuk 1 minggu ke depan. Zona yang di blok biru ini sebagai R3 dan R4-nya. Kemudian support 3 dan support 4-nya itu berada di 0.8892 sampai dengan 0.8864. Kemudian kita masuk dulu dari segi time frame H1. Pergerakan untuk H1 ya, karena minggu depan ini kan diawali di bawahnya resisten ya yang berada di 0.9083. Zona pantau itu yang pertama adalah sebagai level area yang di blok di sini ya, di blok abu-abu. Kalau kita lihatin di kiri ini kan juga ada rally, base rally nempel di pivotnya ini sebagai batasan untuk minggu depan ya. Tapi untuk 0.9030 ini nggak saya tandain dulu karena ini kalau kita lihatin proyeksinya ini lebih condong ke arah atas ya. Kemudian yang kedua adalah zona demand-nya pas ya di level area supportnya, kurang lebih zona yang di blok orange di sini ini sebagai batasan maksimal kalau misalkan ancang-ancang cari setup buy. Balik lagi ke time frame H4, ini mungkin nggak kelihatan ya, kalau H1 kelihatan. Skenario buy itu akan ada lagi. Ini ada dua skenario ya. Saya lebih fokus untuk USD Swiss ini satu opsi buy tentunya ya. Yang pertama adalah high di minggu ini itu kan berada di kisaran 1.36
0.9102 atau level areanya ya di sini ya kurang lebih, atau demand-nya ini kan gede banget ya, base drop ini kan gede banget. Jadi ini sementara saya taruh warna hijau dulu. Ada dua skenario untuk buy. Yang pertama adalah kalau misalkan harga ini nanti ya langsung bergerak ke atas dan level area 0.9100 ini jebol, ini mungkin langsung bisa masuk ke market dengan ancang-ancang setup buy dengan targetnya TP1 0.9140, TP2 0.9197. Ini skenario yang pertama. Kalau misalkan saya gambar untuk skenario yang pertama adalah tungguin dulu blok hijau ini break, kemudian mungkin kalau misalkan terjadi dari koreksinya ya, ambil dari segi time frame M30 atau M15. Selama batasan koreksinya ini nanti tidak mampu bergerak di bawahnya 0.9083, ini tentunya sih kalau mau buy tentunya aja oke. Tetapi kalau misalkan break ke bawah ya mending tungguin dulu, bisa taruh pending order, buy stop mungkin tentunya sih oke. Dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar antara 35 sampai dengan 40 pip ini untuk jarak stop loss. TP1 itu ruang gerak sekitar ya kurang lebih sekitar 37 pip, ini ngepres banget. TP2 itu ruang gerak sekitar 95 pip, ini tentunya sih oke. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu break ke atas sebagai level area zona supply dan ternyata kedorong ke bawah terlebih dahulu ya, mungkin skenario itu akan ada lagi, dan ini mungkin tentunya kalau dijadikan alternatifnya ini lebih oke kalau misalkan dapat harga di bawah, tetapi dari segi stop loss ini juga minim, risk to rewardnya juga lebih oke. Antara 35 sampai dengan 40 pip kurang lebih batasan untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 80 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 138 pip. Itu tentunya sih lebih oke daripada skenario yang pertama. Jadi ini bebas pilih aja. Kalau disuruh memilih untuk saya pribadi, saya lebih prefer tunggu dulu koreksi ke bawah. Sebagai batasan terbawah, pantau di pivotnya yang berada di 0.9045 ini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang masuk ke market, masuk buy. Untuk swing tentunya sih oke. Untuk day trade kita harus nungguin hari Senin, nanti saya akan update di videonya. Terakhir adalah USD Yen atau USD JPY ya. Untuk minggu lalu, planning minggu lalu sudah TP ya. TP1 dan TP2 sudah kena, harusnya sih 200 pip dapat lah untuk minggu lalu. Karena untuk USD JPY ini lebih stabil pergerakannya dan enak dibaca daripada pair yang lain. Untuk minggu depan ini fokusnya adalah hati-hati potensial signifikan ya, impulsif. Ini masih tetap kita curigai dan kita waspadai, tetapi sebagai batasan terbawah adalah support 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau overnya 150.900 sampai dengan 150.15, ini sebagai zona overnya S3 dan S4. R3 dan R4-nya itu 15944 sampai dengan 160.23, ini sebagai batasan overnya. Kemudian zona tengah atau zona pivotnya itu berada di kisaran level area yang di blok biru abu-abu, kisaran level area 154.800 sampai dengan 155.600. Karena pergerakan untuk minggu depan ini ya diawali dari zona tengah, kita mesti liatin dulu dari segi time frame H1. Untuk melihatin ya zona-zonanya, zona demand, kita urut dulu dari bawah. Zona demand itu kan yang kelihatannya kuat itu di sini. Zona yang di blok orange ini zona demand paling bawah. Zona demand kedua adalah sebagai batasan level area pivotnya yang berada di 154.800. Ini kan juga ada rally base rally, ini mungkin antisipasinya kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup buy. Tetapi hati-hati. Kalau saya zoom dari segi time frame 1, base drop ini kan nempel di level area resisten yang berada di 156.25. Perhatikan di kiri. Kalau saya gambar ya, di sini ini kan juga ada reaksi. Kemudian di sini juga ada reaksi, dan di sini terjadi base drop. Ini mesti diwaspadai atau dipantau untuk pergerakan 1 minggu ke depan. Kalau kita lihatin di kirinya, saya tarik di kiri ya. Di sini kan juga ada bekas level area ya. Ini juga mesti diantisipasi. Kesimpulannya untuk USD JPY adalah saya lebih prepare ancang-ancang cari setup buy, penerusan planning di minggu yang lalu. Dengan skenario satu adalah perhatikan zona demand yang di bawah ini, kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecil 154.600 tidak dijebol ke bawah. Ini mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya pivot 155.200 pembulatan, baru saya akan masuk ke market. Tetapi untuk targetnya mungkin saya nggak nanggung-nanggung untuk minggu depan ini. TP1 157.85 ini sebagai TP1, TP2 159.44 atau sebagai physical price levelnya itu 160. Kemudian, kalau misalkan skenario yang kedua adalah zona demand ini kejebol ya, tentunya sih saya lebih oke kalau misalkan dapat harga itu di bawah. Dari segi risiko, stop loss ini lebih minim daripada skenario yang pertama. TP1 itu di sini 156.25 ini sebagai TP1, tetapi TP2 sementara adalah di 157.85 terlebih dahulu pembulatannya di sini. Kalau misalkan saya gambar ya, ada dua planning buy, tetapi sell-nya masih belum ada. Nanti sell-nya kalau misalkan day trade-nya ada, nanti saya akan update. Kita fokus dulu untuk 1 minggu ke depan. Opsinya adalah buy. Ini adalah skenario yang pertama.
ketika zona demand dengan batasan terbawah atau zona yang diblok orange ini bertahan, saran saya adalah mungkin kalau buy, tunggu harga ini bergerak atau minimal lah dari segi time frame H4 atau daily. Body candlenya ini tutup di atasnya pivot 155.20 pembulatan ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy, tetapi hati-hati untuk batasan sebagai stop loss ya, karena ini kelihatannya kecil tapi range areanya gede. Batasan untuk stop loss itu idealnya adalah 100 pip. Tapi untuk TP-nya 245 pip ini sebagai TP1, TP2 itu ruang geraknya itu sekitar antara 400-an pip. Ini untuk 1 minggu ke depan. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah masih tetap planningnya tetap baik. Kalau misalkan zona demand pertama kejebol, saran saya adalah tungguin di sini. Kita lihatin dari segi time frame 1 tadi. Toleransi adalah kalau misalkan meskipun demand kejebol, tetapi dia tidak mampu membentuk low baru. Ini nggak masalah. Tinggal satu kondisi, tunggu harga bergerak di atasnya support yang berada di 154.13 baru open market untuk ancang-ancang cari setup buy. Tetapi dari segi stop lossnya taruh di low yang berada di kisaran kurang lebih ya harganya itu 153.58 kurang lebih ya, taruh sedikit di bawahnya atau ruang gerak 100 pip juga nggak masalah sih. Jadi untuk stop lossnya antara 75 sampai dengan 100 pip ini sebagai batasan untuk stop loss. Tetapi dari segi targetnya TP1 200 pip, TP2 ini 360 pip. Ini lebih oke dan lebih aman sebenarnya kalau misalkan harga ini mampu kedorong sedikit lebih dalam. Jadi untuk kesimpulannya ya, satu planning untuk USD JPY buy only, tapi wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Kalau misalkan terjadi di luar planning ya, atau mungkin planning sell itu nanti ada lagi, nanti akan saya update di video yang selanjutnya ya. Intinya adalah kalau misalkan terjadi perubahan planning, nanti saya akan update di video yang selanjutnya. Oke, jadikan video ini sebagai gambaran, jangan dijadikan sebagai sinyal, apalagi patokan pasti benar ya, belum tentu. Keputusan di masing-masing resiko ditanggung sendiri, jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker untuk pemula, saran saya adalah gunakan akun Sen. Di FBS juga nggak masalah, linknya ada di deskripsi. Akun Sen itu bisa dibuka hanya menggunakan link yang ada di bawah. Kalau misalkan tidak menggunakan link yang ada di bawah, mungkin akun Sen itu tidak akan ada. Itu yang ada di FBS. Kalau di XM itu nggak masalah, itu juga menyediakan akun micro. Tetapi kalau misalkan teman-teman lebih suka spreadnya yang kecil, pakai link yang ada di bawah, tetapi pilih akun yang ultra low, itu spreadnya lebih kecil. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.